Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itban Al-Mubarak Atasiki dengan NIM 24040 1020 131. Selamat pagi. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing. Saya akan menjelaskan 4 soal utama secara jelas dan singkat. Mari kita mulai. Pertama itu penjelasan istilah Cloud Computing. Yang poin A, Software as a Service atau biasa disebut SaaS. Software as a Service atau SaaS adalah model layanan cloud di mana pengguna bisa mengakses aplikasi melalui internet tanpa harus menginstalnya di perangkat mereka. Contoh SaaS yang sering kita gunakan adalah Google Docs, Microsoft 365, dan Dropbox. Dengan SaaS, perusahaan tidak perlu repot mengelola infrastruktur IT sendiri karena semuanya sudah dihosting oleh penyedia layanan cloud. Terus poin B, Utility Computing. Nah, Utility Computing adalah konsep di mana sumber daya IT seperti penyimpanan, pemrosesan, dan jaringan diberikan sebagai layanan sesuai kebutuhan. Pengguna hanya membayar berdasarkan pemakaian, mirip seperti membayar listrik atau air. Nah, model ini sangat fleksibel karena perusahaan bisa menyesuaikan kapasitas tanpa harus memberi perangkat keras baru. Terus poin C, Integrated Network. Integrated Network adalah jaringan yang menghubungkan berbagai sistem IT dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Nah, dengan ini, data bisa berpindah dengan mudah dan aman antara berbagai layanan cloud maupun perangkat yang berbeda. Ini sangat penting dalam cloud computing untuk memastikan komunikasi yang lancar secara antar sistem. Nah, terus untuk soal nomor 2, arsitektur hybrid cloud computing adalah kombinasi dari cloud public dan cloud private yang memungkinkan data dan aplikasi berpindah di antara keduanya, sehingga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan IT. Struktur hybrid cloud terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu adalah on-premise data center. Ini adalah infrastruktur IT yang dikelola sendiri oleh perusahaan, berisi server dan database internal. Terus ada yang kedua itu adalah cloud public. Layanan cloud yang disediakan oleh perusahaan seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Terus yang ketiga adalah cloud private. Infrastruktur cloud yang digunakan secara eksklusif oleh perusahaan untuk menyimpan data sensitif. Yang keempat, network integration. Teknologi seperti VPN, API, atau Direct Connect digunakan untuk menghubungkan cloud public dan private. Nah, misalnya, perusahaan e-commerce bisa mengubah cloud public untuk menangani lonjakan traffic pada saat diskon besar. Sementara data pelanggan yang bersifat sensitif disimpan di cloud private. Nah, dengan cara ini perusahaan bisa mendapatkan manfaat dari kedua jenis cloud. Terus untuk nomor 3, faktor yang mempengaruhi implementasi cloud computing. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilannya, yaitu pertama adalah keamanan atau security. Data di cloud harus terlindungi dari ancaman seperti hacking dan kebocoran data. Oleh karena itu, cloud provider harus menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi, firewall, dan autentikasi multifaktor. Terus yang kedua adalah ketersediaan dan kinerja, available and performance. Nah, cloud harus memiliki uptime yang tinggi agar aplikasi tetap berjalan lancar. Infrastruktur yang kuat dan data center yang tersebar secara global membantu meningkatkan kinerja cloud. Terus yang ketiga adalah biaya atau cost efficiency. Nah, cloud computing memungkinkan perusahaan hanya membayar sesuai kebutuhan, namun perusahaan juga harus mengelola penggunaan cloud dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Yang keempat, kepatuhan dan regulasi, compliance atau regulation. Perusahaan harus memastikan bahwa data yang disimpan di cloud memenuhi regulasi seperti GDPR atau ISO 27001, terutama untuk industri yang memiliki aturan ketat seperti perbankan dan kesehatan. Lalu nomor 4 yang terakhir itu keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Pertama, keuntungannya dulu.
Keuntungannya yang pertama itu adalah efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan investasi perangkat keras. Yang kedua, skalabilitas, sumber daya bisa diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan. Yang ketiga, akses fleksibel, bisa diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Yang keempat, pemulihan bencana. Nah, data dapat dipulihkan dengan lebih cepat karena tersimpan di berbagai lokasi. Yang kelima, otomatisasi dan manajemen mudah, dapat dikontrol dari satu dashboard. Yang keenam, keamanan lebih baik. Cloud provider menawarkan sistem keamanan yang canggih. Yang ketujuh adalah kinerja tinggi. Infrastruktur cloud umumnya lebih kuat dibandingkan server tradisional. Yang kedelapan, kolaborasi lebih baik, memudahkan tim bekerja sama dalam satu sistem secara real-time. Nah, untuk kerugiannya itu ada tiga. Yang pertama itu ketergantungan pada internet. Nah, jika koneksinya buruk, akses ke cloud bisa terganggu. Yang kedua ada risiko keamanan. Jika tidak dikelola dengan baik, data bisa rentan terhadap serangan cyber. Nah, yang ketiga ialah biaya jangka panjang. Jika pengguna tidak dikelola dengan baik, biaya cloud bisa lebih mahal dibandingkan infrastruktur tradisional. Demikian penjelasan saya mengenai UAS Cloud Computing. Dalam video ini saya telah menjelaskan tentang istilah penting dalam cloud computing, arsitektur hybrid cloud, faktor yang mempengaruhi implementasi cloud, serta keuntungan dan kerugian virtualisasi dan cloud computing. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.